Anda kembali di Anies Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, korban ke-135 tragedi Kanjuruhan dimakamkan pagi tadi. Farzah Dwi Kurniawan sebelum meninggal sempat dinyatakan positif COVID-19. Namun menurut dokter, korban meninggal dunia bukan akibat COVID, melainkan akibat multiple trauma maksud kami. Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, jenazah Farzah Dwi Kurniawan korban tragedi Kanjuruhan ke-135 dimakamkan. Farzah sempat kritis selama 23 hari di ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Mahasiswa Fakultas Teknik semester 5 Universitas Muhammadiyah Malang ini menghembuskan nafas terakhir Senin dini hari. Menurut sahabat korban, Farzah anak yang baik. Teman-teman Farzah terakhir bertemu dengan korban saat Farzah ditemukan pingsan di Stadion Kanjuruhan saat malam kejadian dengan kondisi sudah membiru di sekujur wajah. Sama anak-anak semua coba pokoknya orang tadinya nggak pernah sama mereka, jadi anak-anak sama anak-anak yang lain satu kampung ya di ekonomi sama. Tapi mbaknya sempat lihat waktu itu ya? Katanya sih waktu digotong itu badannya udah biru semua. Korban Farzah sebelum meninggal terpapar COVID-19 sehingga dirawat di ruang khusus infeksi. Akibatnya petugas pun memulasarakan jenazah Farzah sesuai protokol COVID-19, namun mendapat penolakan keluarga dan teman-teman korban. Dokter spesialis anestesi RSSA Dr. Akbar Sidik menjelaskan, meski hasil swabnya positif, namun bukan virus penyebab utama meninggalnya Farzah, akan tetapi karena multiple trauma. Memang karena kondisi pasien kritis sehingga kondisinya masih naik turun dan kemarin terjadi perburukan hingga kita nyatakan meninggal kemarin malam. Memang karena tadi swabnya positif, tapi penyebab kematiannya bukan karena COVID-nya itu sendiri, bukan karena swab positifnya, tapi karena memang kondisi trauma multiplenya itu yang sudah memberatkan kondisi pasien. Desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan untuk mundur dari jabatannya terus bergulir. Terbaru Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep yang juga merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo mengaku telah menggalang dukungan dari beberapa klub sepak bola tanah air untuk mendorong kongres luar biasa. Desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mundur dari jabatannya usai tragedi Kanjuruhan terus bergulir. Terbaru, Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep mengaku telah menggalang dukungan dari beberapa klub sepak bola di tanah air. Bahkan melalui akun Twitternya, Kaisang menanyakan ke PSSI cara menggelar KLB. Anak Presiden Joko Widodo ini juga mengaku tengah menyiapkan surat untuk menggulirkan konferensi luar biasa atau KLB. Ya, saya sudah Bali sudah, Trans sudah, yang ada Barito, suara mereka. Ya itu nantilah kan ini sendiri-sendiri, tanya mereka. Dan saya nggak punya kewenangan untuk menjawab mereka. Mas, untuk trofeo Mataram Islov yang diwacanakan itu kan kayaknya seru Mas, kan nanti kalau ada itu mungkin bukan di tahun ini tapi tahun depan atau kapan? Nanti gampang itu. Yang masalah adalah yang kebaikan untuk sepak bola Indonesia itu yang lebih penting. Prioritasnya. Liganya dulu ya Mas untuk berjalannya. Mas Kaisang. Desakan agar Ketua Umum PSSI untuk mundur juga ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan ini menilai desakan mundur dari masyarakat untuk Ketua PSSI merupakan seruan moral. Pertanyakan orang gimana tuh soal mengundurkan diri, itu juga sudah jalan dalam arti itu kan seruan moral, bukan seruan hukum. Kalau seruan moral itu dia tanggung jawab moral dia. Ini sebaiknya Anda mundur. Itu seruan moral, tidak perlu peraturan. Kalau itu saya mundur gitu udah selesai. Gitu. Kalau nggak mundur nggak apa-apa, Pak? Ya kalau nggak mundur nggak apa-apa, tapi secara moral dia bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Dia bisa dianggap amoral gitu. Karena itu seruan moral dijawab secara moral seperti itu. Keluarga Brigadir Joshua Huta Barat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin sore. Kedatangan rombongan keluarga untuk menjadi saksi di persidangan terdakwa Barada Eliezer yang akan berlangsung Selasa besok. Delapan orang saksi untuk sidang terdakwa Barada Eliezer tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin sore. Mereka yang akan menjadi saksi adalah orang tua, pacar, adik, dan kerabat Brigadir Joshua.
Rencananya 8 orang saksi yang tiba dari Jambi akan bergabung dengan 3 orang saksi yang tiba terlebih dahulu pada Minggu malam kemarin. 12 orang saksi akan dimintai keterangan dalam sidang terdakwa Barada Eliezer. 11 orang dari lingkungan keluarga Brigadir Yosua dan 1 orang pengacara Brigadir Yosua, yaitu Komarudin Simanjuntak. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Memang si Barada sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan saling memaafkan. Tapi ini kan proses hukum sedang berjalan. Mari kita ikuti terus proses hukum yang sudah berjalan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang lanjutan para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selasa esok, sidang dilanjutkan dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnya pada sidang Sambo 20 Oktober lalu, jaksa penuntut umum menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa Ferdi Sambo. Buntut pernyataannya siap maju di Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disangsi teguran lisan oleh DPP PDI Perjuangan. Ganjar dinilai melanggar instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Senin sore memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Pemanggilan merupakan buntut pernyataan Ganjar siap maju menjadi calon presiden 2024. DPP PDIP pun menjatuhkan sanksi lisan kepada Ganjar. Ganjar dinilai melanggar instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lantaran komunikasi politiknya membuat publik multitafsir. Dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Dan tentu sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, dia gaji saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Ratusan rumah rusak diterjang angin puting beliung di Sidoarjo, Jawa Timur. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.